orang-orang hebat, saudara-saudara, anak-anak saya yang ada di LP Rutan mana saja. Kita akan belajar hari ini. Ya. Tema kita hari ini waspada dan berjaga-jaga mulai sekarang. Tolong dimatikan, ditutup mikrofonnya. Saya ulangi, tema kita waspada dan berjaga-jaga mulai sekarang. Kenapa harus sekarang? Mengapa harus waspada dan berjaga-jaga? Nah, kita bahas dulu ya dua kata ini. Yang pertama, waspada dan berjaga-jaga. Saya berikan beberapa contoh dulu. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berjaga-jaga. Saudara, kemarin pagi di lintasan ya Sumatera itu ada bis ALS yang terguling di dalam kota. Sudah dekat dengan terminal bis Padang Pariaman. Itu dalam kota, bukan di jalan tol, bukan di jalan raya besar, di dalam kota. Sudah mau masuk ke terminal. Aduh, kasihan. Terguling bis itu dan 12 orang meninggal di tempat, 30 sekian luka-luka. Nah, saya beri contoh ini. Yang pernah nyetir pasti tahu. Meleng. Ya, betul ya, Borusinaga ngeri. Yang pernah nyetir pasti sadar. Meleng. Ya, 1 detik saja. Saudara perhatikan, orang sedang pegang setir mobil. 1 detik hilang konsentrasi. Itu fatal, saudara. 1 detik saja. Begitu nggak waspada. 1 detik setir tidak terkontrol, bisa saja karena lagi pegang HP. Maka itu kalau saya ini pergi kemana saja, nah jangan tertawa ya, saya itu nggak bisa nyetir mobil, saudara. Maka itu kalau saya pergi kemana saja dan yang bawa mobil main HP, saya pasti marah. Serius saya marah. Saya bilang, kalau kamu perlu sesuatu, kontak, minggir dulu. Lebih baik terlambat sekian menit selesaikan urusan HP-mu. Lalu jalan lagi. Karena itu berbahaya sekali. Tapi kalau ada yang ngelawan, saya akan bentak dia. Kalau kamu mau celaka dan mati, celakalah matilah sendiri. Turunkan kami di sini. Dengar itu baik-baik. Ya, yang tidak di dalam LP yang masih nyetir, itu risiko besar. Saya ulangi ya, tidak waspada, tidak berjaga-jaga 1 detik saja. Nah, ini sebentar kok, sebentar. Cuma lihat ini ada WA. Stop. Ingat baik-baik. Bayangkan. Tidak connect. Bluetoothnya. Kenapa? Ayo matikan mic-nya. Nah, saudara bisa ingat peristiwa ini. 1 detik saja. Kita meleng, kita nggak konsentrasi, kita nggak waspada. Tiap kali saya cerita hal seperti ini, saya pasti ingat seorang teman baik saya. Seorang dokter yang tinggal di Jerman, asli Surabaya. Dia punya 4 spesialis. Suatu hari kejadian lama sekali. Ya, waktu itu anak-anaknya masih kecil. Anak yang pertama itu perempuan, waktu kisah tragis ini terjadi. Ya, anak perempuannya kira-kira umur 8 tahun. Lalu anak bungsunya laki-laki itu umur 3 tahun. Ya, ini di Jerman. Dan harus duduk di kursi anak. Ya, tidak boleh di kursi orang dewasa. Nah, si dokter lagi nyetir mobil. Ya, anak pertama duduk di depan, samping bapak. Istrinya sedang di kursi belakang, jaga anak yang masih kecil. Tiba-tiba dalam perjalanan itu, maaf, anak bungsu di kursi anak ini muntah. Saudara refleks mendengar anak ibu, maaf ya, si dokter ini noleh ke belakang itu refleks, saudara, refleks.
Aduh, tragis. Mobil itu terguling berapa kali. Istri dan anak yang di belakang meninggal di tempat. Aduh, waktu kami dengar berita itu, saya nggak bisa menghibur. Mau menghibur apa? Saya nggak ngalami sendiri. Nah, ini loh berapa kejadian. Maka itu jangan dianggap enteng. Waspada dan berjaga-jaga itu mutlak, itu penting. Hal berikut kita harus tahu. Mengapa kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga? Saya beri pertanyaan ini kepada semua saudara. Ya, yang ikuti juga perhatikan baik-baik. Antara si musuh, yaitu si jahat, setan semuanya itu, dengan kita, ya, dengan kita, siapa lebih pinter, siapa lebih berpengalaman menjatuhkan siapa. Saya harap pertanyaannya ini dimengerti. Oi, Kle, hebat kamu ada. Aman ya sudah kejadian kemarin ya Kle. Tuhan tolong kamu. Ya. Saya tanya lagi. Antara setan dengan kita, ya perhatikan setan dengan manusia, siapa yang lebih canggih, lebih hebat, menjatuhkan siapa, mencobai siapa? Ya saya tahu jawabannya. Semua kita pasti menjawab, ya jelas setan yang lebih pintar, lebih hebat mencobai, menjatuhkan, menipu, menjerat kita. Ingat itu. Saya berharap tidak ada orang yang nggak setuju loh prinsip ini. Kalau sampai ada di antara kita yang berkata, oh enggak, kita lebih hebat dari setan. Maaf, hati-hati. Sepintar-pintarnya kita manusia, secerdik-cerdiknya kita manusia, sejenius-jeniusnya kita manusia, sehati-hatinya kita manusia. Saya tanya, saudara, siapa lebih pintar menjerat siapa, menjatuhkan siapa? Mari semua kita yang menyebut diri manusia menyadari konsep ini. Bahkan kalau saya pakai kata waktu, setan itu sudah ribuan tahun berpengalaman ahli menjatuhkan kita, menjerat kita. Betul tidak? Setan itu ribuan tahun sudah ahlinya, bidangnya untuk menjerat, menjatuhkan kita. Maaf, setua-tuanya kita, misalnya ada di antara kita yang umurnya 120 sekian tahun, misalnya. Saya tanya, setua itu siapa lebih tua antara manusia dengan setan? Ya jelas manusia. Maka itu kita nggak bisa sombong. Waspada dan berjaga-jaga harus selalu kita perhatikan. Harus. Saya masih ingat saudara awal COVID. Saudara, kalau kita lihat COVID-19 awal, yang terpapar virus pertama kali, itu kan ada angkanya di Indonesia. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu satu keluarga. Seorang ibu dengan 2 anak perempuan di Bekasi. Ya, coba lihat sejarahnya COVID. Ya, itu Maret 2020. Tanggalnya kira-kira tanggal 17-an. Wah, gempar Indonesia. Ternyata COVID sudah masuk Indonesia. Jadi, pasien kasus ini disebut kasus nomor 1, nomor 2, nomor 3. Satu keluarga. Tapi yang menyedihkan, saudara, korban meninggal pertama itu pendeta. 3 orang pendeta dari Bandung. Satu gembala yang suami istri wakil gembala. Dan waktu itu dikatakan mereka sedang retreat di puncak. Karena tidak tahu kalau COVID sedang merajalela. Nah, itu menyedihkan sekali. Lalu korban berikut, saudara. Nah ini loh, maaf ya, saya cerita ini. Bukan salah, tapi hanya cerita supaya waspada, berjaga-jaga. Korban berikut justru pendoa-pendoa yang ketika dengar COVID-19 merebak,
Lalu gereja menggalakkan, ayo kita berdoa, kita berdoa. Saudara, salah satu korbannya itu anak saya dari Kota Pati, Jawa Tengah. Karena semua pendoa kan terbiasa di ruangan tertutup ber-AC. Nah, kita kan nggak kenal COVID itu, virus itu. Jadi korban berikut justru para pendoa. Nah, itu terus terang jadi pertanyaan buat banyak di antara kita. Loh, kok bisa korban pertama itu gembala, hamba Tuhan suami istri, bahkan yang suami istri jaraknya cuma 2 hari. Si suami meninggal dulu, baru istrinya. Oh, saya kenal mereka. Anak pertamanya marah. Marah kepada COVID. Aduh, sampai dia berkata, kalau saya bisa lihat bentuk COVID, kalau saya naik mobil, saya akan tabrak dia. Saya bisa bayangkan kesedihannya. Nah, karena nggak berjaga dan nggak waspada. Karena memang belum mengerti tentang COVID itu. Teman baik saya, pendeta, dari Bogor, tanggal 6 Maret, itu terakhir saya ketemu dia. Karena saya ngantar dia ke bandara. Dia mau ke satu tempat. Tanggal 6 Maret. Tanggal 18 Maret, dia masuk rumah sakit tahun 2020. Kami belum tahu kalau itu COVID. Dia cuma panas biasa, kok nafasnya sesak. Di rumah sakit PMI Bogor. Aduh, sedih sekali. Tanggal 24 Maret dia meninggal. Wih, kami kaget, saya sampai ketakutan. Tanggal 6 tidak ada apa-apa itu. Nah, karena kita nggak waspada, nggak berjaga, karena kita belum tahu. Aduh, kalau saya cerita COVID itu mengerikan sekali. Nah, dari COVID itu, maka seluruh LP rutan se-Indonesia tertutup. Tidak boleh ada orang luar masuk. Nah, dari itu lahirlah pelayanan via Zoom sampai hari ini. Kita bersyukur Tuhan merubah COVID jadi berkat. Sehingga Zoom kita berlanjut sampai hari ini. Wah, Pak Andreas adalah orang pertama, Andreas Nurmandala, yang usul, ayo kita buat Zoom. Karena keluarga-keluarga nggak bisa mengunjungi. Karena betul waktu itu, kalau tidak ditutup lockdown istilahnya, aduh, kalau satu kena di dalam LP, bisa bayangkan repotnya seperti apa. Ya, oke. Nah, itu cerita. Jadi kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Karena setan itu suka menjerat. Dia itu penipu ulung. Dia itu pendakwa ulung. Sudahlah, pokoknya kalau bicara jerat, setan sudah nomor 1. Hati-hati. Jerat setan itu nggak pernah terang-terangan. Efesus 6 berkata kita melawan tipu muslihat iblis. Catat kata itu. Kalau melawan iblisnya langsung masih enak, kelihatan. Yang kita lawan tipu muslihatnya. Coba kita buka ayat itu, Efesus 6. Ayat berapa ya, saya lupa. Yang bisa nolong, Efesus 6 ayat berapa itu. Perjuangan kita bukan dengan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh di udara, roh jahat di udara. Melawan tipu muslihat iblis. Ada? Ayat berapa? Efesus 6. Terus ke bawah. Oh, 12. Oh, 11. Terima kasih, Fir. Saya baca ya, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ingat ya semua kita, maka itu saya ulangi lagi, sejenius-jeniusnya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita. Sudahlah, enggak ada seorang pun di antara kita sanggup melawan si penipu ulung ini. Melawan tipu muslihatnya. Melawan kelicikannya. Enggak sanggup. Ingat ya. Nah, Lukas 4 ayat 13. Lukas 4:13. Lihat. Si licik ini OBMK. Ya, terima kasih Yong. Bapak baca. Pakailah seluruh perlengkapan perang
yang diberikan Tuhan kepadamu supaya kalian dapat bertahan melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Melawan siasat-siasat yang licik dari iblis. Ya, Lukas 4:13. Hati-hati. Sesudah iblis jelas mengakhiri semua pencobaan itu. Masih ingat? Iblis mencobai siapa? Tuhan Yesus. Wih, ngeri. Ya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ingat toh? Iblisnya kalah. Tuhan Yesus menang. Wih, luar biasa. Nah, ini ada kesaksian dari Blitar. Kemarin tanggal 5 Mei pulang kerja, saya kencang bawa motor untuk nyalip truk. Sombong kali kamu motor menyalip truk. Dan di belakang saya juga ada salah satu motor ikut nyalip. Dengan tanpa terduga, dia masuk ke bawah truk persis belakang saya. Tuhan tolong. Nah, itu kalau kita nggak hati-hati. Oke, saya lanjutkan. Iblis kalah setelah mereka melawan Tuhan Yesus. Iblis kalah. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus. Puji Tuhan dia mundur. Dan ini yang harus hati-hati. Menunggu waktu yang baik. Saudara perhatikan. Kalau kepada Tuhan Yesus, si iblis berani ngincim bahasa Surabayanya. Berani cari waktu yang baik. Untuk tidak menyerah kalah. Bayangkan. Kalau kepada Tuhan Yesus setan seberani itu. Apalagi kepada kita-kita yang masih doyan dosa ini. Mau sombong apa kita? Maaf, saya pernah ketemu pendoa syafaat yang sombong sekali. Seolah-olah setan itu takut kepada dia. Tunggu dulu. Jangan sombong pendoa. Jangan sombong hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan jangan sombong. Kalau kepada iblis saja setan berani cari kesempatan lagi. Padahal sudah kalah. Saya harap semua kita mengerti. Ayat setelah iblis selesai mencobai Yesus. Ia pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Kurang ajar enggak ini? TL. Setelah iblis itu menggenapi segala pencobaannya ke atas Yesus, lalu undurlah ia dari Yesus seketika lamanya. Berarti balik lagi. BS. Setelah iblis selesai mencobai Yesus dengan segala macam cara. Segala macam cara. Ia meninggalkan Yesus karena sudah kalah. Dan menunggu waktu yang baik. Ngeri, saudara. Ngeri sekali. Ya, oke. TSI. Sesudah iblis selesai mencobai Yesus dengan berbagai cara. Dia pun pergi meninggalkannya dan menunggu kesempatan lain. Saudara, ayo hari ini kita sadar. Saya ulangi lagi, sehebat apa rohani kita, sekuat apa iman kita, sehebat apa jam doa kita, ayo kita sadar. Setan tetap lebih hebat dari kita. Bukan berarti saya merendahkan Tuhan, tidak. Ini kan perbandingannya antara kita dengan mereka. Bukan mereka dengan Tuhan Yesus. Oh, kok dengan Tuhan Yesus mereka nggak ada bandingannya. Oke? Ini dengan kita. Mau sekuat apa kita, sehebat apa dalam doa kita. Nggak sanggup. Maka itu saat ini kalau kita dipilihkan tema waspada dan berjaga-jaga sekarang. Karena ini pengalaman setan. Bayangkan, sejak Taman Eden, ada manusia pertama di bumi, ini sudah berapa ribu tahun. Mereka sudah berhasil menjatuhkan manusia.
Maka itu nggak bisa sombong di antara kita semua. Kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu berhati-hati, kita harus selalu serius melihat fakta-fakta ini dalam hidup kita. Oke? Nah, pertanyaan kedua, kenapa sekarang? Perhatikan. Kalau kita berjaga-jaga sadar, itu besok aja lah. Atau nanti sore saja, ini kan masih pagi. Kalau di WIB, kami di sini bagian timur sudah 11:30. Nanti sore saja. Wih, saya mau tanya kepada saudara, tolong jawab. Kalau setan punya kesempatan 1/4 detik, ya, supaya saudara sadar. Kalau setan punya waktu singkat sekali, cuma 1/4 detik. Saya tanya, dan kalau ragu saya yakin, buat setan 1/4 detik pun itu sangat cukup untuk menjatuhkan manusia. Tolong dicatat kalimat ini. Buat setan, nggak usah 1 detik. 1/4 detik saja buat setan itu sudah sangat cukup untuk menjatuhkan manusia. Ada yang nggak setuju? Hati-hati. Rekan-rekan saya, mbak Tuhan, ingat loh. Nggak ada seorang pun di antara kita yang kebal dosa. Serius tidak ada. Ya, saya ulangi lagi. Nggak ada seorang pun di antara kita yang kebal dosa. Termasuk kami ya mbak Tuhan. Ingat ini. Maka itu ayo saudara, kita menyadari hal ini. Ya, supaya kita nggak bisa dijatuhkan oleh si pencoba itu. Tuhan tolong kami semua untuk kami hidup benar. Jadi waspada dan berjaga-jaga harus sekarang. Bukan nanti, apalagi bilang besok. Jangan. Sesuai dengan Lukas 4 ayat 13 tadi. Bahwa kepada Tuhan Yesus pun setan gak takut untuk nunggu waktu yang baik. Padahal mereka sudah kalah. Bayangkan. Kalau kepada Tuhan Yesus saja setan bisa seberani itu. Ayo kita ingat apalagi kepada kita. Manusia yang doyan dosa. Nah, saya ingatkan lagi. Nggak ada seorang pun di antara kita bisa mampu melawan kelicikan si jahat itu. Nggak ada. Maka itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan waspada. Nah, saya mau katakan kalimat ini. Setan tahu nggak rencana-rencana apa yang ada di hidup kita? Sangat tahu. Saya ulangi. Setan sangat tahu kita punya rencana apa, punya planning apa, mau bagaimana, mau kemana. Setan sangat tahu. Catat itu baik-baik. Nah, ketika ada di antara kita tidak waspada dan tidak berjaga-jaga, lalu kita berkata, nanti saja. Saudara perhatikan, nanti saja. Wow, begitu si pencoba tahu kita berkata, nanti saja. Wah, itu buat mereka kesempatan besar untuk pasang jerat dalam hidup kita. Ingat itu. Itu kesempatan setan pasang jerat. Ketika setan tahu ada di antara kita berkata, nanti saja. Harap ngerti ya. Maka itu nggak seorang pun di antara kita bisa menang atas apa yang setan mau kerjakan. Nggak bisa tahu, saudara. Nggak bisa tahu. Kita harus berjaga-jaga untuk kita tidak boleh dikalahkan
oleh apapun juga. Katakan amin untuk itu. Nah, maka itu penting sekali buat kita selalu waspada dan berjaga-jaga. Saya ulangi, selalu buat kita penting untuk waspada dan berjaga-jaga. Dan waktunya sekarang, bukan nanti. Ingat ya, sekarang. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 9. Nah ini ada komen dari Depok. Teorinya tahu, tapi pada prakteknya butuh ekstra kuat untuk melawannya. Setuju? Ya, sebetulnya nggak usah ekstra kuat. Yang penting berjaga-jaganya itu loh. Kalau kita bisa berjaga-jaga, nggak perlu kekuatan. Woi Teren, senang sekali kamu muncul. Udah, lihat ini. Sadarlah, ayat 8 dulu ya, 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis. Ya, lawanmu si iblis. Ih, ngeri sudah. Siapa dia? Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat, waspadalah dan berjaga-jagalah. Nah ini kalimat yang dipakai oleh Pak Filipus untuk memberi tema kita belajar hari ini. Ayat, waspadalah dan berjaga-jagalah, musuhmu si iblis berjalan mundar-mandir seperti singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. BS, hendaklah kalian waspada dan siap siaga. Sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Saudara, sudahlah, saya ulangi lagi. Sekuat apa kita, secerdik apa kita, serohani apa kita, sekuatnya kita doa puasa, hebat doa pagi, doa sore hebat pokoknya. Wih, pelayanan kita hebat. Aduh, kita hafal ayat Alkitab. Saya ingatkan jangan sombong. Mereka ini lebih hebat dari apa yang kita sudah capai dalam hidup. Pokoknya jangan pernah menganggap remeh setan. Jangan. Wih, dari Nabi ada komen. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi setan lebih pintar memutar balik fakta. Betul. Makasih tak. Maka berjaga-jaga. Atas. Dia pakai istilah Arab. Syaiton. Oke. Betul. Nah. TSI. Berjaga-jagalah. Dan hendaklah kalian selalu menguasai diri. Saya ulangi, berjaga-jagalah. Tunggu, TSI-nya belum, Phil. Ya, tunggu. Berjaga-jagalah dan hendaklah kalian selalu menguasai diri, selalu ya. Karena iblis musuh kita. Seperti singa yang mengaum-ngaum sambil berjalan ke sana kemari, mencari orang. Mencari orang yang bisa dilahapnya. Wih. Apa, Phil? Sekarang. Oke, lanjut. Mau yang mana? Terjemahan yang mana? Masih ayat 8 dulu ya. Oke, yang apa, Phil? Sabar. Ini Pak Filipus akan pilihkan terjemahan. Kevin, ingat ya besok dan lusa Papa di Surabaya. Ingetin Papa nanti ya, Kevin. Harus ketemu besok. Ya, jangan lupa. WA Papa supaya Papa kasih alamatnya di mana. FIY. Hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis. Musuh yang besar itu, musuh yang besar, ingat. Saya ulangi, hati-hati, waspadalah terhadap serangan iblis, musuh yang besar itu. Ia berkeliaran seperti seekor singa lapar yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Keren ini. Yang akan dirobek-robeknya. Bayangkan. Si singa itu mencari mangsa yang bisa dirobek-robeknya. Nah, kalau kita melihat ini,
Bagaimana kita mau menang? Ya, saya nggak kenal E412 VA, nama kok susah bener kamu. Oke. Saya berikan contoh ini ya. Dalam sebuah peperangan antar bangsa, ya, ini contoh, perhatikan baik-baik. Betapa pentingnya kita waspada dan berjaga-jaga sekarang, jangan tunggu nanti atau besok, sekarang. Dalam sebuah peperangan, biasanya melibatkan dua tentara, ya, dua pasukan. Perhatikan pertanyaan ini penting. Ada satu, ya, pihak yang persenjataannya sangat canggih, nggak cuma canggih. Pihak yang canggih ini, persenjataannya sangat canggih ini, juga punya alat komunikasi yang super canggih. Perhatikan. Terus menghadapi lawan yang persenjataannya minim sekali dan alat komunikasinya nggak canggih. Belum selesai. Tapi pihak yang peralatan senjatanya kurang canggih, komunikasi nggak canggih, adalah pihak yang nggak bisa dilihat oleh pihak yang punya persenjataan canggih dan alat komunikasi super canggih. Nah, pertanyaan saya, dalam perang model seperti ini, ada satu pihak yang nggak bisa dilihat, tapi ada pihak yang satu sangat jelas kelihatan. Nah, dalam perang model seperti ini, siapa yang pasti kalah? Bukan akan kalah, yang pasti kalah. Yang bisa dilihat atau yang nggak bisa kelihatan. Coba perhatikan. Kalau pertanyaan saya kurang jelas, maaf. Ayo, pihak mana yang pasti kalah? Bukan akan kalah, pasti kalah. Tolong jawab, saya tunggu saudara nulis. Supaya ikut mikir. Nah, ini ada yang tanya, bagaimana cara kita berjaga-jaga, Pak? Biar iblis nggak masuk dalam hidup kita, dalam apa? Di pikiran manusia. Oke, nanti saya akan jawab. Tolong jawab dulu pertanyaan ini. Yang mana ini? Nah, jadi peperangan kita melawan si jahat itu, siapa yang bisa melihat siapa, siapa yang nggak bisa melihat siapa. Oh, ada yang jawab sudah dari Depok. Yang bisa dilihat pasti kalah. Betul. Maka itu walaupun musuh kita, ya, dari Rutan kelas 2B Trenggalek jawab, yang bisa dilihat. Betul. Iya. Yang nggak bisa melihat itu, yang nggak kelihatan itu pasti menang. Bayangkan secanggih apa persenjata kita. Oke, woi, dari apa ini? Koki, kepiting, masak apa itu, bumbu kenari, jawab. Yang bisa dilihat yang kalah. Betul. Ya. Ayo kita sadar akan prinsip ini. Ya, yang bisa dilihat, benar. Oh, dari Jakarta. Bukan Depok, maaf ya. Segera Depok, Jakarta. Dengarkan. Maka itu saudara, jangan sombong. Jangan sombong. Sudahlah, serohani apa kita, sekuat apa kita puasa, sekuat apa kita doa, seberapa banyak kita hafal ayat Alkitab, sudahlah. Setan itu tetap lebih canggih dari kita. Betul. Ibu Melati dari Surabaya bisa dilihat. Yang nggak bisa kelihatan itu pasti menang. Maka itu kesimpulannya, ya, dari Pangkalan Bun, lapas kelas 2B, yang dapat dilihat dengan kasat mata, yang dapat dilawan, iya, yang nggak bisa kelihatan itu kita nggak bisa melawan. Maka itu dengar, berarti si kunyuk setan itu kalau mau menjatuhkan kita, ayo, ini perlu dijawab. Berarti setelah kita tahu fakta ini, baik dari firman Tuhan maupun dari strategi peperangan, kalau kita melihat fakta ini, setan itu perlu senjata canggih nggak untuk menjatuhkan kita? Tolong jawab, ini penting. Ayo saya ulangi, setan itu perlu senjata canggih nggak untuk menjatuhkan kita? Mana jawabannya? Tidak, betul. Tidak perlu. Memang nggak perlu.
Karena mereka bisa lihat kita. Ngeri sekali. Maka itu tema ini luar biasa. Waspada dan berjaga-jaga sekarang. Bukan nanti, apalagi besok. Awas. Aduh, bagaimana ini caranya? Baik, saya akan jawab pertanyaan tadi. Bagaimana cara kita berjaga-jaga biar iblis nggak masuk di pikiran manusia? Coba buka Efesus 6. Carikan ayat salah satu perlengkapan senjata surga itu ketopong keselamatan. Oh, ayat 9 belum ya? Maaf. 1 Petrus 5 ayat 9. Fel, baca dulu ayat 9. Maaf, saya lupa. Nah, setelah iblis selalu menang atas kita, maka ada perintah. Lawanlah dia, 1 Petrus 5 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah ini, lawan dengan iman yang teguh. Bukan lawan dengan doa, lawan dengan pelayanan, lawan dengan doa puasa, bukan. Lawan dengan banyak hafal Alkitab, tidak. Lawan dengan iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Iman yang berpihak dan ada di dalam Tuhan Yesus. Makasih. Teren, Efesus 6 ayat 17. Oke, kita lihat ini sekarang ya. Efesus 6 ayat 17. Makasih Teren, kamu kirim ayat itu. Efesus 6 ayat 17. Nah, ini pertanyaan tadi. Ya. Yosef, ini Yosef yang di mana? Papa lupa. Yang di Surabaya, nak ya. Oke. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ambillah ketopong, sambutlah ketopong, ambillah keselamatan sebagai topi, BIS-nya, BIS-nya. Ambillah keselamatan sebagai topi baja, helm, ya, dan perkataan Tuhan sebagai pedang dari roh Tuhan. TSI, sadarilah bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kamu, karena kesadaran itu ibarat topi perang bagimu. Wah ini keren, topi perang, helm, topi baja, oke? Terus apa lagi? Sama MLT ketopong keselamatan, pelindung kepala, saya lebih ada pelindung kepala, yaitu keselamatan dan roh. Ada lagi, Phil? Mau pakai terjemahan apa? Ya, pelindung kepala, topi baja, BSD, WPTC, ketopong, PMD, ketopong juga, AMD, pakailah pelindung kepala, yaitu keselamatan. KSKK, topi baja, KSZI, ketopong penyelamatan, ya, FIA, topi besi, TMV, topi besi, ya, FIA. Di samping itu, saudara memerlukan topi keselamatan. Oke. Nah, itulah firman Tuhan. Jadi supaya kita menang dan pikiran kita tidak mudah dirasuki, tidak mudah diracuni, tidak mudah dikotori oleh kata-kata yang lain, masukkan firman yang menjadi ketopong keselamatan buat kita. Kita rindu firman-Nya lebih dari rindu apapun juga. Saya punya istilah ini ya, tolong perhatikan. Seandainya, saya pakai kata yang mungkin kurang bagus, tapi ini lebih mudah dimengerti. Tolong perhatikan baik-baik. Seandainya semua kita murid-murid Yesus itu nafsu makan firman, itu sebesar nafsu ingin kita makan. Maaf, saya mau ulangi lagi kalimat ini. Seandainya kita semua murid-murid Yesus itu memiliki nafsu makan firman, itu sebesar nafsu makan kita. Saya percaya nggak ada seorang pun yang bisa dikalahkan oleh si jahat. Catat baik. Karena topi baja, pelindung kepala, itu bicara pikiran kita, itu kekuatan firman yang menjaga kita. Saudara, sudah 3 tahun terakhir ini,
Dan puji Tuhan banyak tertolong. Dan saya ingin bagikan supaya yang baru tahu bisa tahu. Sejak 3 tahun terakhir ini, kalau ada orang kontak saya minta didoakan sakit supaya sembuh, saya tidak akan mendoakan. Perhatikan, loh kenapa? Karena sakit itu obatnya cuma satu, firman Tuhan. Apalagi yang sedang istirahat, nggak bisa kemana-mana. Saya bilang sehari cari minimal 3-4 khotbah. Terima firman Tuhan dalam hidupmu, kamu sembuh. Serius, saudara, firman. Karena begini, kata orang itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Orang ngomong apa? Orang bicara apa? Berapa banyak di antara kita lebih percaya kata dokter daripada kata Tuhan. Bahkan di antara kita banyak mengalami kerugian fatal, bangkrut. Karena selalu berkata, nanti orang ngomong apa? Maka itu mulai hari ini kita harus berkeputusan. Tuhan ngomong apa kepada kita? Jadi saya ulangi ya. Kalau saudara dan saya, terima kasih Phil. Mazmur 107 ayat 20. Ini obat. Dan puji Tuhan selama 3 tahun terakhir ini tidak sedikit sembuh orang itu. Bukan karena dokter ABC, bukan karena obat ABC, tapi karena firman. Dengar firman. Waktu nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana, makan firman sebanyak-banyak sambil tidur. Apalagi sekarang di sosial media, baik sudah bisa cari khotbah model apa saja. Saya baca Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Enggak cuma sembuh, diluputkannya dari liang kubur. Ayat Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. Serta dilepaskannya mereka dari liang kubur. Luar biasa ini. PS yang menyembuhkan mereka dengan perintahnya dan meluputkan mereka dari liang kubur. Suara luar biasa. Nah, sudah berapa kali kita belajar saya pakai prinsip militer. Saudara, dalam sistem militer, ya, dalam doktrin militer, prajurit hanya boleh punya 2 kata. Kalau komandan memerintah, siap laksanakan. Nah, ternyata itu kemenangan perwira di Kapernaum. Sampai budaknya yang mau mati sembuh. Karena perwira ini, jenderal ini berkata, cukup Tuhan katakan 1 patah kata saja. Duh, Tuhan Yesus kaget. Kok bisa? Iya, aku ini jenderal. Tapi aku punya atasan. Kaisar di Roma. Kaisar memerintah apa saja. Saya tidak boleh bantah. Begitu pula saya ini jenderal. Saya punya prajurit. Saya punya anak buah. Termasuk budak saya yang sakit ini. Kalau saya perintah apa saja, mereka harus nurut. Siap laksanakan. Wih, kaget Tuhan Yesus waktu mendengar iman perwira ini. Nah, ini jawaban dari seperti 1 Petrus 5:9. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Jadi iman kita kuat kepada Tuhan Yesus yang berfirman pasti jadi. Maka itu untuk melindungi pikiran kita supaya nggak diisi hal jahat, isi dengan firman, isi dengan firman tiap hari. Ayo pagi-pagi bangun jangan cari HP. Awas kamu. Cari firman. Tapi ada yang kurang ajar. Ya firman ada di HP saya. Awas kamu macam-macam. Cari firmanku. Cari firmanku. Nomor 1. Isi dengan firman pagi-pagi. Jangan isi dengan yang lain-lain. Serius. Ini kebenaran yang kita harus hidupi dalam hidup kita. Pokoknya ada perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Yohanes pasal 14, ayat yang ke-21. Di mana posisi kita? Supaya kita terlindung. Maka itu ketika kita waspada dan berjaga-jaga. Sekarang, tahu posisinya ada di mana. Yohanes 14, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Lihat ayat ini. Jadi enggak cuma pegang, enggak cuma dengar firman, tapi melakukan. Catat baik-baik. Oke?
Kita harus mengerti akan konsep ini. Mendengar, megang firman, dan melakukannya. Ayo kita perhatikan. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Puji Tuhan. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sehebat Cimianto, baru muncul kamu nak berapa tahun nih Papa, nggak kontak. Oke, selamat ya, supaya kamu jadi berkat di Unsrat terus di sana. Saudara, ini hukum yang Tuhan beri. Bayangkan kalau saudara dan saya dikasih oleh Bapa di surga dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Lalu Bapa dan Yesus menyatakan diri kepada kita. Setan mana yang berani ganggu kita? Enggak ada. Ayat 20. Yohanes 14. Ayat 20. Wah, ini posisi kita yang kita yakini. Ya, pasti setan enggak berani sentuh kita. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, ayat ini pendek. Tapi ternyata masih banyak. Woi, Samuel Manopo, Bapak senang kamu gabung. Ayat ini pendek. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang sulit ngerti. Nah, saya mau beri ilustrasi. 3 bagian ini. Yang pertama, Phil masih ada di situ. Tolong TSE, Phil. Ya, lihat ini yang pertama ya. Dari 3 ini yang pertama. Yesus di dalam Bapa. Coba merem sebentar. Yesus di dalam Bapa. Nomor 2, kita di dalam Yesus. Oke. Lalu yang ketiga, aku di dalam kamu. Nah, saya mau beri ilustrasi yang paling gampang. Karena setiap kali saya mengajar ayat ini banyak yang pusing. Kalau saya tanya, jadi kita ini di mana? Wah, jawabannya macam-macam. Begini jawabannya. Kalau kita membungkus sesuatu, tolong jawab ya, ayo kita belajar. Kalau kita membungkus sesuatu, bungkusnya yang dibungkus, perhatikan pertanyaannya. Bungkusnya dan yang dibungkus, itu ada di mana? Barangnya, bungkusnya, ayo pakai logika kita. Kalau kita membungkus sesuatu, berarti bendanya di dalam bungkusannya. Betul? Nah, tapi ayat ini hanya Bapa di surga bisa membungkus anak-anaknya. Itu cara bungkusnya luar dan dalam dibungkus. Ayo mikir sekarang. Hah? Bagaimana? Kalau kita membungkus sesuatu, kok yang di dalam juga ikut kebungkus? Di dalam barang itu ada bungkusannya juga. Lo mikir nggak ini? Ini luar biasa. Kan begini bukan? Pertama, Yesus di dalam Bapa. Coba renungkan. Jadi, Tuhan Yesus dibungkus oleh Bapa enggak? Oh, sebentar, mereka masih bunyi. Sebentar ya, supaya enggak terganggu. Ya, Yesus di dalam Bapa. Jadi, siapa dibungkus siapa? Jawabannya, Tuhan Yesus dibungkus oleh Bapa. Oke? Yang kedua, kita di dalam Yesus. Pelan-pelan. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus, berarti kita dibungkus oleh berapa lapis? Kalau saya pakai istilah militer, ada berapa barikade yang di luar kita? Tolong jawab dong. Ya, lagi sekali. Pertama, Tuhan Yesus dibungkus oleh Bapa. Karena Yesus di dalam Bapa. Yang kedua, kita di dalam Yesus. Yang tadinya Yesus di dalam Bapa. Berarti kita ada di dalam 2 bungkusan. Yang di luar pertama Bapa dan yang kedua Yesus. Ternyata itu belum selesai.
Yesus yang bungkus kita itu ada di dalam kita. Ayo. Pikir. Seru nggak ini, saudara? Seru. Maaf ini. Kalau masih ada bingung, belum ngerti, nanti cerna sendiri. Pokoknya ini ilustrasi yang luar biasa. Jadi, dua barikade di luar kita. Yang pertama Bapa, kedua Tuhan Yesus, baru kita ada di dalam. Tapi saudara, dahsyat Tuhan kita. Ternyata Tuhan Yesus pun ada di dalam kita. Ngerti ya? Sekarang saya tanya. Setan mana? Kalau ada setan nekat sekalipun. Misalnya ada, tapi nggak mungkin ada. Kalau ada setan nekat sekalipun. Berani nggak dia merebut kita? Melewati dua barikade, tapi di dalam kita juga ada kekuatan yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Bagaimana hidup kita nggak merasa aman? Dan nggak cuma merasa aman, pasti aman. Ayo, maka itu kalau ada di antara kita hari-hari ini penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, masa depanku bagaimana, itu bagaimana. Ayo hari ini kita bertobat. Jangan menghina Tuhan. Oh, luar biasa. Ya, jangan menghina Tuhan kita. Dia itu Papa yang sangat baik buat hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, ini loh jaminan yang Papa beri buat kita semuanya. Maka itu mulai hari ini, jangan kita kalah oleh apapun juga, karena kita sudah diberi perlindungan seperti itu. Dari Medan ada komen, jangan buka pintu. Betul. Lapas 2A, Metro tanya, senjata Tuhan itu apa saja? Nah, karena waktu, nanti baca Efesus 6, ayat 10 sampai 18. Di situ ada senjata surga yang Tuhan beri kepada kita. Terima kasih. Ada komen dari Jakarta. Harusnya nggak berani. Memang bukan harusnya, memang nggak berani setan merebut kita. Tapi sebenarnya kita sendiri yang menyerahkan diri kepada setan. Betul. Hei Medi, hebat kamu gabung. Jadi saudara, kalau kita sudah melihat fakta ini, nggak usah takut. Ya, maka itu saya katakan, salah besar. Wih, Apekno, kamu baru muncul. Apa kabar, nak? Masih di Jayapura kamu, Apekno, atau di mana? Ya, selama ini Papi nggak kontak kamu. Saudara perhatikan, mulai hari ini, jangan menonjolkan ritual, kehidupan ritual kita. Maaf, saya harus ngomong ini. Karena tidak sedikit anak-anak Papa di surga, murid-murid Tuhan Yesus, itu hanya menonjolkan, ya, hanya menonjolkan ritual. Aku rajin puasa. Aku rajin doa pagi. Aku rajin doa sore. Aku rajin doa malam. Aku rajin baca Alkitab sehari sekian puluh fasa. Oh, aku rajin pelayanan. Aku rajin ini, rajin itu. Saudara, hari ini ingat, setan tidak akan kalah. Dan setan tidak akan bisa dikalahkan. Karena ritual kita. Catat ini baik. Maka itu kalau saudara rajin melakukan ritual, doa pagi, doa puasa, doa malam, baca Alkitab, pelayanan, macam doa keliling, doa apalagi, itu nggak bisa mengalahkan setan. Tapi hanya berjaga-jaga dan waspada. Dan hidup dikuasai firman. Hidup ditenggelamkan oleh firman. Saya berikan pertanyaan supaya gampang mengerti. Ingat tadi saya sudah katakan, kalau nafsu makan firman di hidup kita, itu sebesar nafsu makan kita. Dijamin gak ada seorang pun di antara kita yang bisa dikalahkan oleh si iblis. Maka itu setan gak takut kalau kita rajin baca Alkitab dan hafal ayat-ayat Alkitab.
Saya ulangi, setan nggak takut. Hanya baca dan hafal, tapi tidak jadi pelaku. Maaf, nggak ada gunanya. Yang setan takut itu, kalau saudara dan saya dikuasai apa kata Tuhan. Sebab cuma ada satu di antara dua. Kita dikuasai apa kata orang, atau pikiran hati hidup kita dikuasai apa kata Tuhan. Selama saudara rajin doa, rajin puasa, rajin baca Alkitab, rajin hafal ayat Alkitab, tapi firman tidak pernah menguasai saudara. Tapi saudara lebih mudah dikuasai firman manusia. Kata si A, kata si B, kata itu, kata ini. Maka kerajinan saudara dalam hal-hal rohani tidak mampu menolong, melindungi, menjauhkan kita dari jerat iblis. Tidak bisa. Saya pernah dapat ilustrasi, ya bagus sekali. Nah, tapi itu nyata. Beberapa kali saya cerita. Satu hari ada murid Tuhan Yesus, anak muda. Dia capek dengan hidup, dikuasai alkohol. Dikit-dikit mabuk, dikit-dikit mabuk. Sampai suatu hari dia datang kepada gembala, ya, Pak Gembala tolong doakan saya. Wah, dilayani anak muda ini, puji Tuhan, bisa dilayani, nggak cuma didoakan, tapi dinasihati, diajarkan. Puji Tuhan, anak ini menang. Ini nggak lama, balik lagi, saya jatuh lagi. Gembala ini langsung tanya. Ini zaman dulu ya, masih di Inggris. Belum ada mobil. Orang kemana-mana naik kuda. Dia tanya, kalau kamu ke gereja, kamu aktivitas apa saja, kamu ikat kudamu di mana? Dulu kan nggak ada mobil, jadi bukan parkir mobilmu di mana. Kamu taruh kudamu, ikat kudamu di mana? Nah ini. Dengan enteng dia jawab, saya kalau parkir kuda saya, itu di depan toko yang jual minuman keras. Langsung gembala berkata, maaf, aku nggak bisa melayani kamu lagi. Karena lingkunganmu yang salah. Nah, maka itu perhatikan. Berapa kali itu Pak Filipus sekali mengingatkan kita. Tidak sedikit loh di antara kita. Maka itu berkata pada anak-anak, kalian anak-anak yang papi kasih di LP manapun, di rutan manapun, perhatikan. Tidak sedikit dari kita yang baru bebas. Baru berapa hari. Masuk lagi. Karena memang si setan tidak rela. Kalau saudara bebas, maka teman-teman lamamu akan kejar kamu lagi. Itu sedih sekali. Aduh, ayolah jangan ya. Anak-anak, kapanpun kalian bebas, ingat ya, jangan mau dipengaruhi lagi. Katakan tidak kepada si jahat. Katakan tidak kepada dosa. Jadi, tema hari ini akan sangat menolong kita untuk kita hidup berhati-hati, waspada, berjaga-jaga mulai sekarang. Maka semua kita akan jadi pemenang yang luar biasa. Sebelum kita akhiri, Pak Filipus, kenapa